Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya di malam hari ini kembali kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam salah satu rumahnya, berkumpul ke dalam masjid dari Masjid Allah Subhanahu wa taala, salah satu tempat terbaik yang kita dianjurkan untuk berkumpul di dalamnya. Tentunya kembali di malam hari ini, di pertemuan ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kajian kitab fikih. Kita di Kitabus Shalah, pembahasan solat. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang sujud. Kita sudah jelaskan cara sujud, yang mana seorang itu sujud di atas 7 anggota sujudnya yang mengenai lantai. Hanya 7 itu saja. Jidat dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, dan bukan ini ya, bukan siku atau lengan bagian bawah, karena sunnahnya ini diangkat, tidak boleh melantai seperti anjing, karena ada larangannya. Kemudian kedua lutut dan kedua ujung kaki. Kita juga sudah sebutkan bagaimana keadaan tangan kita, bahwa jari ini atau telapak tangan itu boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan wajah. Berdasarkan hadits dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau kalau sujud itu wajahnya di antara kedua telapak tangan. Di antara kedua telapak tangan. Dan ini cocok untuk sholat berjamaah, karena kita tidak merenggangkan. Kita tidak membuat sayap ke kiri dan ke kanan. Beda kalau sholat sendiri, maka lebih bagus itu sejajar dengan bahu. Karena kalau sejajar dengan wajah, susah kita merenggangkan. Nanti akan miring telapak tangannya. Maka kalau sholat sendiri, sejajar dengan bahu itu lebih cocok. Supaya kita bisa merenggangkan, ya, membuat sayap ke kanan dan ke kiri. Dan kita juga sudah menyinggung jari kaki kita ketika sujud sunnah ditekan dan diarahkan ke kiblat. Jadi di samping kita sunnah sujud, bahkan kewajiban kita sujud dengan kedua ujung kaki, sunnah tambahannya menekannya, supaya jari kita mengarah ke kiblat. Ini sunnah tambahan. Kemudian setelah itu belum melanjutkan, tsumma yaqul, kemudian dia berkata, yaitu membaca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la salasan. Dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kata 3 kali di sini bukan pembatasan. Yang wajib sekali. Boleh 3 dan boleh lebih dari 3. Tergantung kita nanti sujudnya berapa lama. Dan tidak wajib baca yang ini. Tidak wajib kita baca subhana rabbiyal a'la. Boleh kita ganti dengan bacaan sujud yang lain. Bahkan dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi lebih banyak membaca doa sujud yang lain daripada yang ini.
Yang ini Nabi cuma katakan, tempatkan itu di sujud kalian. Itu ketika turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Kata Nabi, tempatkan ucapan itu memuji Allah yang maha tinggi di sujud. Saat yang paling utama dari badan kita ini di bawah tanah. Di lantai. Maka di situ kita memuji Allah yang maha tinggi. Kata Nabi, letakkan itu di sujud. Jadi, tidak dinukil beliau baca. Malah beliau suruh, itu diucapkan di sujud. Adapun yang sering dan yang banyak beliau baca adalah doa yang sama dengan doa ruku yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Subhanakallahumma bihamdik. Apalagi? Yang pernah saya suruh, saya kasih hadiah. Waktu itu. Apa itu? Itu dia. Alhamdulillah. Sampai sekarang sudah dihafal. Iya. Subhanakallahumma rabbana. Terus. Wa bihamdik. Terus. Allahumma gfirli. Kata Aisyah, Nabi lebih sering membaca yang ini daripada doa sujud yang lain. Ini paling sering Nabi baca. Ini riwayat Muslim. Riwayat Imam Muslim. Dan boleh juga kita ganti juga dengan doa lain. Juga datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Bersyirikat dengan doa ruku juga. Subuhun, kudusun, Rabbul malaikati, warruh. Boleh juga. Hal ini kalau kita hafal semuanya. Dan kadang kita baca yang ini, kadang yang itu lebih sempurna. Karena Nabi mengajarkannya banyak. Agar supaya juga terjadi intibah. Dalam sholat kita selalu sadar. Iya, karena kalau itu terus kita baca, kadang lalai. Hanya berjalan saja seperti itu. Berjalan saja seperti itu. Tidak ada ya hadir pikiran kita, ingatan kita di dalam sholat. Ini hikmah dari pengajaran Nabi SAW di dalam beberapa bacaan sholat itu boleh kita ganti-ganti. Seperti doa iftitah diajarkan banyak. Iya. Ruku diajarkan banyak. Doa sujud diajarkan banyak. Doa tasyahud khusus pada lafaz salawat itu diajarkan banyak. Juga di lafaz tasyahudnya at-tahiyat itu diajarkan banyak. Nanti akan datang sebagiannya. Kadang Nabi ajarkan at-tahiyatulillah, as-salawatulillah, at-thayyibatulillah. Kadang setiap lafaz ada lillahnya. Sebagian lafaz lagi tidak, hanya satu kali saja lillah. At-tahiyatus salawatut thayyibatul mubarakatulillah. Assalamu alaika. Jadi lillahnya satu kali. Iya. Ini untuk apa ini? Supaya kita sholatnya selalu kita hadirkan. Ya. Pikiran kita bahwa ini kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bahkan lafaz salam. Boleh kita salam dengan salam yang berbeda dalam sholat kita. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Boleh assalamualaikum warahmatullah. Boleh assalamualaikum. Semua itu dibolehkan. Dibolehkan dalam sholat. Supaya hadir makna sholat. Karena Nabi kan cuma mengatakan, penutup sholat adalah salam. Penutup sholat adalah salam. Nah, semua ucapan tadi itu namanya salam. Itu namanya salam. Ini terkait dengan doa sujud. Terus karena penulis tidak menyinggung di sini, perlu juga kita pahami dalam sujud itu dianjurkan untuk banyak berdoa. Semua sujud. Bukan hanya sujud terakhir. Karena sebagian kita kadang hanya sujud terakhir baru berdoa. Tidak. Semua sujud. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
memberitakan kepada kita tentang satu perkara ini, yaitu untuk banyak berdoa ketika kita dalam keadaan sujud. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya antara seorang hamba dengan Rabb-nya dalam keadaan dia sujud. Jadi ketika kita bersujud, itulah keadaan kita paling dekat dengan Rabb kita. Maka apa perintah Nabi? Fa'aksirud doa, perbanyak doa. Di situ. Saat sujud, ini dekatnya ini di sujud pertama sampai sujud terakhir. Semua sujud. Jadi, kalau kita mau berdoa, boleh kita baca hanya sekali doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Baru kita berdoa. Perbanyak doa. Doa apa? Para ulama sepakat. Kalau doanya terkait dengan akhirat, boleh. Tidak ada silang pendapat. Kalau terkait dengan kebaikan akhirat, dibolehkan. Bagaimana kalau doanya terkait dengan dunia? Ya, boleh nggak seorang juga itu berdoa di dalam sujud? Iya, dia mau minta istri yang cantik. Iya. Misalnya, kan dunia. Dia mau minta anak yang banyak. Dia mau minta harta seperti hartanya Korun, yang kuncinya itu dipegang, dipikul oleh 8 orang yang kuat. Misalnya, ini kan dunia. Dunia, boleh nggak dia meminta? Ada silang pendapat di kalangan para ulama akan bolehnya. Kalau doa minta kebaikan dunia. Tapi yang benarnya dibolehkan. Kan Nabi cuma bilang, perbanyak doa. Nabi tidak bilang, perbanyak doa akhirat. Tidak ada dikhususkan. Maka ketika Nabi memutlakan doa boleh di situ, maka kita katakan mutlak doanya. Silakan meminta. Silakan meminta di situ. Ini yang kadang kita lalai. Kadang ada orang mau berdoa dalam sujud tapi dia khususkan di terakhir. Tidak. Nabi katakan di sujud. Di mana sujudnya? Umum. Dari sujud pertama sampai sujud di rakaat terakhir. Sampai sujud di rakaat terakhir. Setelah itu kata beliau, "Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbira." Kemudian dia mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Maksudnya bangkit dari sujud pertama. Dia bangkit, Allahu Akbar. Sambil ya, perhatikan yang diucapkan oleh penulis. Angkat kepala sambil Allahu Akbar. Termasuk kesalahan kalau sudah duduk baru Allahu Akbar. Sebagaimana diingatkan yang sebelumnya. Termasuk kesalahan orang kalau turun sujud dari berdiri, di lantai baru bilang Allahu Akbar. Enggak, sunnahnya sambil bergerak. Sama dengan ini. Kita bangkit, mengangkat kepala kita dari sujud sambil takbir. Allahu Akbar. Iya. Ini tentunya datang pengajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Idza sajada kabbara wa idza rafa ra'sahu kabbara." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau bertakbir. Beliau ucapkan juga apa? Allahu Akbar. Ketika angkat kepala, ketika turun sujud. Ini yang dilakukan. Pembahasan kita di sini, apa hukum mengangkat kepala bangkit dari sujud pertama? Itu pertanyaannya. Bukan takbirnya. Kalau takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Itu sudah lewat pembahasan kita. Takbir perpindahan dari setiap gerakan, mayoritas ulama mengatakan sunnah. Walaupun ada sebagian ulama madhab seperti dalam madhab Hanabilah mengatakan wajib.
Mengatakan wajib. Sekarang, apa hukum bangkit dari sujud pertama, duduk antara dua sujud, kemudian nanti sujud kedua? Tidak ada silang pendapat. Bangkit dari sujud yang pertama, itu rukun sholat. Kalau ada orang tidak bangkit, dia katakan, wah hemat saja. Anggap saja ini kadarnya untuk 2 kali sujud. Dia tidak bangkit untuk hemat. Iya. Hukum sholatnya batal. Tidak sah. Karena Nabi SAW belum ajarkan kepada orang yang salah sholatnya itu. Belum katakan, sumasjude. Kemudian kamu sujudlah. Ketika sudah baca ruku, bangkit dari ruku, kemudian kamu sujud. Hatta tatma'inna sajidah. Sampai kamu sudah tumanina. Di bawah, di sujud. Tummarfa. Kemudian angkat kepalamu. Kemudian angkat kepalamu. Artinya bangkit dari sujud pertama. Tidak boleh orang hanya 1 kali sujud saja. Harus bangkit dari sujud pertama. Dan harus tumanina. Sudah duduk lurus, baru boleh sujud lagi. Karena Nabi SAW belum katakan, hatta tastawiya qaida. Sampai kamu sudah lurus berdiri. Tidak boleh masih bengkok langsung sujud kembali. Tidak boleh. Harus sampai lurus. Dan tumanina. Baru boleh sujud lagi. Baru boleh sujud lagi. Dan setelah itu tentunya kata beliau, wa yajlisu muftarisha. Bangkit dari sujud yang pertama, dia duduk dengan duduk iftirash. Gimana cara duduk iftirash? Beliau juga jelaskan. Kata beliau, fayafrishu rijlahul yusra wa yajlisu 'alaiha wa yansibul yumna. Beliau jelaskan caranya. Iya. Dia hamparkan, iya, dia tidurkan telapak kaki kirinya dan duduk di atas telapak kaki kiri. Kemudian dia tegakkan kaki kanan. Ya, seperti yang biasa kita lakukan. Yang keumuman orang melakukan itu. Walaupun kadang di awam kita lihat dua-duanya dia tidurkan. Kakinya baru dia duduk di atas keduanya. Itu tidak masalah juga. Tidak ada masalah. Karena cara duduk ini sunnah. Artinya kalau ada orang tidak melakukannya, tidak ada masalah dengan sholatnya. Hanya saja dia tidak melakukan sunnah. Sunnahnya itu, kaki kiri, telapak kaki kiri itu ditidurkan dan duduk di atasnya. Kemudian kaki kanan diberdirikan. Kaki kanan diberdirikan. Ini sunnahnya. Duduk iftirash namanya. Duduk iftirash namanya. Cara duduk yang seperti ini, itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinukil dalam hadits Aisyah, riwayat Imam Muslim, kata beliau, wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Adalah Nabi kalau duduk antara dua sujud, maka beliau duduk di atas telapak kaki kiri dan beliau tegakkan telapak kaki kanannya. Ini cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selain duduk yang ini, ada juga duduk yang sunnah. Duduk ik'a. Ini duduk iftirash namanya. Ada duduk lain, duduk ik'a. Tapi hati-hati, duduk ik'a ini ada dua bentuk. Satu sunnah, satu tidak sunnah. Iya. Makanya datang dalam kalimatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang ik'a, itu tidak sunnah. Tapi datang di ulama lain, bahkan dari sahabat seperti Ibnu Abbas, ditanya tentang duduk ik'a, beliau bilang sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Ada yang bilang tidak sunnah, ada yang bilang sunnah. Ketika kita lihat, ternyata duduk ik'a ini ada dua. Ada duduk ik'a yang sunnah, ada duduk ik'a yang tidak sunnah. Duduk ik'a yang sunnah
adalah ditegakkan kedua telapak kaki. Kedua telapak kaki ditegakkan dan dirapatkan. Kemudian duduk di atas tumit. Duduk di atas apa? Tumit. Itu namanya ik'a. Itu yang kata Ibn Abbas sunnah. Bahkan ada seorang tabi'in menyatakan, kita lihat itu duduknya orang yang tidak bagus. Kata Ibn Abbas, itu sunnah Rasulullah. Duduk ik'a yang seperti itu. Kemudian datang hadits lain, nahan Nabi SAW anil ik'a. Nabi SAW melarang dari duduk ik'a. Yang bagaimana itu? Beliau katakan, ka ik'a'il kalbi. Duduk ik'a yang dilarang kata Nabi itu duduk ik'a, duduk seperti duduknya anjing. Kita pernah lihat anjing duduk? Atau belum pernah? Iya. Nanti bisa dilihat. Duduknya anjing. Yaitu kata mereka, dia duduk di atas pantatnya. Dia duduk di atas pantatnya. Tangannya ke lantai. Dan kakinya, bagian depan telapak kakinya nih, betisnya, dia berdirikan di depan. Gimana itu ya? Siapa mau contoh ini? Nggak mau Pak? Iya. Ini Pak. Nggak bersandar, ke anjing nggak sandar. Iya. Coba Pak, ulang. Seperti itu. Seperti itu, duduknya yang dilarang. Nggak boleh orang duduk antara dua sujud seperti itu. Nggak boleh. Walaupun kita katakan, kenapa kita bahas ini yang nggak boleh? Karena para ulama sebenarnya sepakat. Duduk antara dua sujud boleh dalam keadaan apapun bentuknya. Bahkan boleh duduk bersila. Boleh. Itu boleh. Hanya yang sunnah dua. Yang dilarang satu. Sunnah duduk di atas telapak kaki kiri, tegak telapak kaki kanan. Sunnah menegakkan dua-duanya dan duduk di atasnya. Tidak sunnah, bahkan dilarang duduk seperti duduknya anjing. Dengan cara tadi seperti yang saudara kita praktekkan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Iya. Jadi ini katanya, beliau katakan, wayutni asabi'ahu nahwal kiblah. Dalam keadaan kita duduk antara dua sujud ini, disunahkan untuk kita mengarahkan jari kaki itu ke arah kiblat. Gimana caranya? Ini yang kanan, kan kita berdirikan. Kan kita duduk di situ, berarti dia tertekan ke arah kiblat. Sekarang sisa yang kiri. Kiri ini sunnahnya mengarah ke kiblat. Jarinya. Sunnahnya mengarah ke kiblat. Ini disunnahkan. Disunnahkan. Kalau ada orang duduk selain dengan duduk tadi itu sah sholatnya. Cuman dia tidak melakukan yang sunnah. Itu saja. Seperti banyak orang kan sujud langsung di atas telapak kaki, tapi dua-duanya. Sunnahnya kan satu saja telapak kakinya, satunya ditegakkan. Tapi mereka duduk di atas dua-duanya telapak kaki. Kita katakan sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala sunnah dalam duduk. Tidak dapat pahala sunnah dalam duduk. Ini yang beliau sebutkan. Wa yaqulu, dan dia baca. Rabbik firli, Rabbik firli. Ini doa yang dibaca di antara dua sujud. Ini doa yang dibaca di antara dua sujud. Ini yang paling sahihnya. Doa antara dua sujud. Ini yang diulang-ulang. Rabbik firli, Rabbik firli. Ini yang paling sahih. Ada doa lain, tapi dibicarakan sanadnya oleh para ulama hadits. Oleh para ulama hadits, yaitu Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu doa diperselisihkan. Syekh Albani rahimahullah ta'ala hasankan, ulama lain dhaifkan. Kan di dalamnya ada rawi yang dhaif, dibicarakan penukilan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling yakin akan sahihnya itu yang pertama tadi. Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Itu yang diulang-ulang. Adapun tambahan-tambahan yang diriwayatkan itu adalah dibicarakan sanadnya. Dibicarakan sanadnya. Duduk.
Setelah itu, kata beliau, salasan, baca doa itu 3 kali. Tapi ingat, bukan pembatasan. Boleh kita lebih dari 3. Boleh lebih dari 3. Boleh kurang dari 3. Boleh hanya sekali saja. Tidak mengapa. Tsumma yasjudu tsaniyah kal ula. Setelah itu beliau kasih tahu kita, kemudian sujud yang kedua seperti yang pertama. Jadi setelah selesai semua itu tadi, maka sujud yang kedua seperti yang pertama. Pertanyaannya, apa hukum sujud kedua? Sama dengan sujud pertama. Apa hukum sujud pertama? Sudah kita ambil pekan lalu. Di pekan sebelumnya, sujud pertama hukumnya rukun sholat. Kalau ada orang sholat tanpa sujud, batal. Sama juga hukumnya sujud kedua. Ada orang sholat cuma 1 kali sujudnya, dia tidak sujud 2 kali, batal sholatnya. Dan seperti pertama, artinya bacaannya sama, semuanya sama. Caranya juga sama. Ini yang beliau sebutkan. Setelah itu bangkit ke rakaat kedua. Ini kita ambil pertemuan akan datang atau sekarang? Mana teman saya? Sekarang. Masih banyak waktu? Baik, alhamdulillah. Jadi kata beliau, tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbira. Kemudian dia angkat kepalanya dalam keadaan bertakbir. Maksudnya dari sujud kedua. Dia angkat kepalanya, takbir. Wa yanhad qa'imah. Kata beliau, dan langsung berdiri ke rakaat kedua. Iya. Di sini ada satu pembahasan dari ulama fikih. Apakah duduk istirahat dulu baru berdiri? Maksudnya dari sujud, kan sujud bangkit, Allahu Akbar. Apakah duduk dulu atau langsung berdiri tanpa duduk? Ini yang dibahas oleh ulama kita. Para ulama silang pendapat. Pendapat dalam madhab Hanabilah, orang-orang Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, tidak sunnah duduk istirahat. Tidak sunnah duduk istirahat. Sunnahnya itu dari sujud kedua langsung Allahu Akbar, langsung berdiri. Langsung berdiri. Tidak duduk istirahat. Ini pendapat. Sementara Imam Syafi'i, dan ini yang diikuti oleh para pengikut madhab Syafi'i, dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ahli hadis. Ini dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Mereka berkata sunnah duduk istirahat. Ini dalam madhab Syafi'i. Dan dipilih oleh Syekh Abdul Aziz rahimahullah. Sunnah duduk istirahat sebelum bangkit berdiri. Iya, sebelum bangkit berdiri. Kalau kita madhabnya Syafi'i, di kalangan awam seharusnya juga begitu. Jadi tidak langsung berdiri, tapi duduk. Dulu baru berdiri. Duduk sejenak. Dan untuk menentukan mana pendapat yang kedua, yang kuat dari dua ini, maka tentunya kita lihat hadis. Kita lihat hadis. Orang yang menyatakan tidak sunnah, kata mereka, tidak ada yang meriwayatkan hadis akan sunnahnya kecuali 1 orang saja dari sahabat, yaitu Malik ibn Huwairith. Dia saja yang menyebutkan bahwa Nabi SAW duduk istirahat sebelum berdiri. Hanya 1 orang sahabat. Kalau seandainya itu sunnah, maka akan banyak yang menukilkan. Itu dalil mereka. Itu dalil mereka. Sementara Imam Syafi'i mengatakan sunnah karena penukilan 1 sahabat. Iya. Alasan yang mengatakan kalau seandainya sunnah akan banyak yang menukil. Wah, kalau begitu banyak sunnah yang kita gugurkan. Dengan alasan hanya 1 yang menukil. Oh, yang menukil hanya Abu Hurairah. Akan banyak hadis kita tolak. Karena hanya 1 yang menukil. Ini masalah.
Maka kita terima hadits, apalagi haditsnya Malik ibn Huwairits, itu riwayat Imam Al-Bukhari. Itu masalahnya. Kalau seandainya dhaif, bisa ini riwayat Imam Al-Bukhari. Terus sahabatnya antum tahu siapa? Yaitu yang meriwayatkan hadits dari Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Perawinya itu satu, sahabat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, kita amalkan ini sunnah lebih utama daripada alasan yang tadi. Kalau seandainya sunnah, maka akan ada sahabat lain yang menukil. Iya, akan ada sahabat lain yang menukil. Kan jelas bahwa Malik bin Huwairits beliau bercerita, "Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusolli." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi. Kalau beliau di rakaat ganjil dari salatnya, karena kalau 2 rakaat genap pasti tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, saya melihat Nabi apabila di rakaat ganjil dalam salatnya, lam yanhad, beliau tidak langsung bangkit. Hatta yastawiya qaida, sampai beliau lurus berduduk. Duduk lurus dulu. Jalasa, ditabir begitu. Duduk. Wa atamada alal ardi tsumma qoma. Kemudian beliau bersandar ke tempat sujud dan beliau berdiri. Jadi duduk, baru bersandar di lantai, baru berdiri. Ini kan jelas penukilannya. Riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Imam Nawawi, ini harus diperhatikan oleh orang yang madhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Lebih utama diambil daripada pendapat orang yang mengatakan kalau seandainya sunnah akan banyak menukilkan. Yang Rasul lakukan, ambil. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Dan ini hukum duduk istirahat ini sunnah, bukan wajib. Nanti kalau ada orang langsung berdiri, tidak ada masalah. Cuman dia tidak melakukan apa? Sunnah. Ini insyaallah ta'ala pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Siap. Alhamdulillah. Baik, dan sudah kuat diberhentikan. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang insyaallah. Masih lanjut ya, ini belum akan bahas sampai salam. Berurut insyaallah. Pertanyaan titipan. Apa hukumnya menikahi anak dari sepupu 2 kali? Sepupu 2 kali. Keponakan. Jangan sepupu 2 kali, sepupu sekali. Boleh kita nikahi. Yang penting tidak ada persusuan. Kan sepupu bukan mahram. Dia boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Iya, ini apalagi ini sudah 2 kali. Sepupunya sudah 2 kali. Artinya sudah jauh. Iya, sudah jauh. Kecuali itu tadi, kalau ada persusuan. Kalau ada persusuan. Apa hukumnya menjadikan orang masbuk jadi imam? Diperselisihkan. Untuk keluar dari silang pendapat, bagusnya buat jamaah tersendiri. Karena para ulama berselisih pendapat, boleh nggak menjadikan masbuk imam? Iya, itu diperselisihkan oleh ulama fikih. Sekali lagi, untuk keluar dari silang pendapat, buat sendiri itu lebih bagus. Buat jamaah baru lebih bagus daripada menjadikan masbuk menjadi imam. Belum lagi kadang masbuk nggak mau dia jadi imam kita. Apakah karena bacaannya atau kan dia mau cepat, karena kita masuk akhirnya dia harus lambat, dia harus baca keras. Kan masalah. Suara dia tidak mendukung. Ini kan masalah. Kita masukkan saudara kita ke haraj, ke hal yang menyusahkannya. Maka di sini lebih bagus itu seorang membuat jamaah baru untuk keluar dari silang pendapat. Apakah makmum membaca takbir perpindahan juga? Iya. Kan Nabi katakan,
Innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Idza kabbaro fakabbiru. Kalau dia bertakbir, kalian bertakbirlah. Kan jelas sekali. Kalau dia bertakbir, maka bertakbirlah. Sini ada pertanyaan. Kemarin saya masbuk. Ketika saya masuk masjid. Di shaf akhir ada yang sholat sendiri. Namun di shaf di depannya, di ujung kanan, masih ada yang kosong. Yang mana lebih afdal? Menemani orang yang sholat sendiri di shaf akhir itu, ataukah mengisi shaf di depan yang masih kosong? Dan apakah ada hukum kepada orang yang membuat shaf baru tanpa mengisi shaf di depan yang masih kosong? Yang utama adalah kita mengisi depan. Karena Nabi perintahkan, atimu sufufakum. Sempurnakan shaf dulu. Tidak boleh buat shaf baru, kecuali setelah sempurna shaf yang lama. Terus bagaimana kalau ada orang sholat sendiri di belakang, sementara shaf di depan belum penuh? Kata Nabi, la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Sementara di depan belum penuh. Kecuali sudah penuh, maka tidak masalah. Dan tidak perlu dia tarik orang. Karena kalau dia tarik, kosong lagi. Akhirnya dia maju lagi. Kan gitu. Tarik lagi. Begitu terus. Di sini ada pertanyaan, menepuk pundak terlebih dahulu yang mau menjadi imam kita, atau bertakbir terlebih dahulu lalu menepuk pundak yang mau menjadi imam kita. Menepuk dulu baru takbir. Iya, apalagi dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh hal itu. Karena dalam mazhab Syafi'iyah kalau sudah takbir tidak boleh bergerak. Tidak boleh apa? Bergerak. Iya, jadi tepuk dulu baru kita apa? Takbir. Di sini ada pertanyaan, jika imam kunut subuh, apa yang mesti kami lakukan? Apakah ikut atau diam saja? Diam saja kalau kita tidak berpendapat kunut. Jika kita tidak berpendapat kunut, maka kita diam sambil menunggu dia ruku. Karena berdiri dalam sholat juga ibadah. Berdiri dalam sholat juga apa? Ibadah. Kata Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat, tunduk kepadanya karenanya. Itu kalau kita tidak berpendapat. Iya, kalau kita tidak berpendapat, kunut. Ini ada pertanyaan, saya suka sama seseorang. Waduh, bahaya nih pertanyaan ini. Tapi saya bingung. Apakah saya menyatakan perasaan saya atau mencintainya diam-diam? Iya. Karena saya takut ditolak atau takut diambil orang. Ya sudah, kalau takut langsung ke rumahnya. Kasih tahu bapaknya, Pak, saya suka anak tak? Kasih mak. Udah, selesai cerita. Daripada, iya. Kalau kita suka, pergi ke rumahnya. Itu jalan keluar terbaik. Iya, jangan cintai diam-diam. Nanti diambil orang betulan. Iya, langsung ke rumahnya. Iya, di sana nanti tinggal disepakati. Tapi Pak, saya belum punya uang. Insya Allah setahun saya bekerja cari uang untuk uang panai. Kan bisa dibicarakan. Kalau bapaknya enggak, saya maunya hari ini kalau kau mau. Iya, sudah mau dia apa? Iya. Ya, mau dia apa? Ya sabar saja. Iya, insya Allah banyak perempuan yang lain lagi. Belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Yang kita cintai sekarang, belum tentu itu yang bagus. Dan belum tentu itu yang cocok. Karena Allah akan berikan kita kalau kita butuh dan yang pas dengan kita. Iya, kalau tidak pas, tidak mungkin Allah kasih kita. Ikhlas saja. Ingat, sebelum diciptakan langit dan bumi, jodoh kita sudah ditulis. Belum diciptakan langit dan bumi. Dan itu diperbaharui di saat kita di perut. Saat berumur 4 bulan. 3 kali 40 hari.
Datang malaikat tiupkan ruh, ditulis semuanya. Di situ, kamu akan menikah dengan orang Mekah. Sudah ditulis. Ya walaupun hayalannya tidak mungkin, tapi kalau sudah ditulis, pasti kita ke Mekah dan menikah. Kan begitu, walaupun orang Bugis juga ternyata. Tapi kan udah ditulis. Kalau kita akad di sana, iya. Ini semuanya maksudnya sudah ditulis. Iya. Terus bahaya juga itu ya. Berikutnya lagi, hukum lewat di depan makmum saat sholat berjamaah di masjid. Boleh. Maksudnya kita lewat di shaf ya. Ada imam di depan. Pertama, sutronya imam itu sutronya makmum. Iya. Yang kedua, kalau kita tidak tahu itu hadits, pernah Nabi SAW sholat di Mina, datang Ibnu Abbas, dia naiki keledainya. Dan dia lewat di tengah shaf, pakai keledainya. Setelah itu dia kan masih kecil belum. Waktu itu belum berumur 10 tahun. Karena Nabi meninggal baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Jadi dia naiki keledainya, jalan di tengah shaf, di antara shaf, sampai ke depan, bolo simpan keledainya, ikut sholat. Ini menunjukkan bahwa melewati di orang sholat makmum tidak memutus shaf, tidak membatalkan sholat, dan tidak perlu makmum halangi. Tidak perlu makmum halangi. Wallahualam. Masih? Masya Allah, berkah hari ini ya. Di sini ada pertanyaan, Pak Ustadz, ada Ustadz di kampung saya memfatwakan bahwa apabila kita punya anak yang bisa hafid Al-Quran, namun Allah menjamin keluarganya, anak ini 10 orang masuk surga. Sekalipun Allah sudah memvonis keluarga anak ini penghuni neraka. Apakah ini ada hadisnya Ustadz? Wallahualam. Kalau ada 10 orang yang dijamin. Kalau orang tuanya, ya ada. Ada. Bahwa orang tua dari penghafal Quran akan dipakaikan nanti di hari kiamat, ya, mahkota, ya, dari surga. Sehingga orang tuanya bertanya, dari mana ini? Dia bilang, ini karena anakmu menghafal Quran. Karena anakmu menghafal Quran. Kalau itu ada orang tuanya. Karena anak itu kan usaha orang tua. Bahkan itu usahanya yang terbaik. Lebih baik daripada yang lain. Anak itu usahanya orang tua. Apa yang dilakukan oleh yang dia usahakan ini, maka dia dapat pahalanya. Maka dia dapat pahalanya. Kalau itu boleh. Ada hadisnya. Iya, ada hadisnya. Adapun 10 orang, bahkan di sini dikatakan walaupun sudah divonis penduduk neraka, wallahualam, itu terlalu berlebihan. Iya, terlalu berlebihan. Apa boleh mengikuti perintah orang tua untuk mapacing? Iya. Kalau kita dilarang menikah, kalau tidak seperti itu, ikuti saja. Daripada tidak menikah. Iya. Yang penting kita sudah nasihati, itu tidak ada tuntunannya. Itu buang-buang harta saja. Itu buang-buang harta saja. Nabi cuma katakan, aulim walau bisa, rayakan pernikahannya. Rayakan pernikahannya. Iya, walaupun dengan seekor kambing. Artinya, kita dibolehkan untuk merayakan. Tapi tidak boleh kita tambah-tambah dengan acara apalagi sambil baca berzanji. Itu kan tambah jauh lagi. Tambah jauh lagi. Tapi kita katakan, kalau orang tuanya nanti jadinya tidak nikahkan kita. Pokoknya kalau tidak begitu kamu tidak. Saya terima itu laki-laki itu. Atau kalau kita laki-laki misalnya, wah saya tidak kasih kau uang penai. Iya, maka nikah saja. Urusan mereka melakukan itu adalah dosanya. Adalah dosanya. Kita doakan hidayah untuk orang tua kita. Untuk orang tua kita, wallahualam. Sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana sholat yang hanya 2 rakaat? Seperti sholat subuh atau sholat sunnah yang 2 rakaat.
Mana yang lebih kuat dalilnya, duduk iftirash atau duduk tawarruk? Nanti ini di tasyahud insyaallah kita akan bahas. Di tasyahud kita akan bahas ini cara duduk tasyahud. Bagaimana memperlama sujud? Habis? Baik, alhamdulillah. Tidak jadi. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.